Manchester United berulang kali membuat blunder fatal saat melepas pemain. Scott McTominay yang dianggap gelandang gagal malah menjadi monster di Serie A. Dean Henderson dan David De Gea yang dicampakkan justru lebih gacor dibanding Andre Onana. Alvaro Carreras juga bernasib lebih mujur karena langsung ditarik Xabi Alonso ke Real Madrid. Setan Merah akhirnya cuma bisa membakar uang merekrut pengganti yang belum tentu tampil api. Bagaimanakah kebangkitan semua pemain yang dibuang Manchester United? Scott McTominay tiba-tiba masuk nominasi Ballon d'Or. Scott McTominay jadi salah satu korban bersih-bersih skuad Manchester United. Masa baktinya selama 1 dekade lebih sejak di akademi diludahi begitu saja oleh The Red Devils. Dirinya dianggap sebagai kayu mati hingga dicampakkan ke Napoli. Tapi di luar prediksi, kepindahan ini justru menjadi titik balik sempurna bagi kebangkitan McTominay. Di musim debutnya, gelandang timnas Skotlandia ini langsung mengangkat gelar Scudetto untuk Napoli. Dirinya berperan besar lewat sumbangsi 12 gol dan 6 assist di Serie A. Torehan sebanyak ini belum pernah dicatatkan sang pemain semasa berseragam Setan Merah. Pasalnya para pelatih The Red Devils selalu salah memahami peran dan gaya main McTominay. Lama di Old Trafford, dirinya paling kerap dimainkan sebagai gelandang bertahan. Padahal kemampuan utama McTerminator tersebut terletak pada insting mencetak golnya dari lini kedua. Atribut ini akhirnya dimanfaatkan betul oleh Antonio Conte yang memberinya peran baru. Sang pemain lebih dibebaskan bergerak menyisir semua lini hingga dibolehkan meneror kotak penalti. Berkat kecerdasan taktik Conte, McTominay yang kerap diremehkan justru menyabet gelar MVP Serie A. Bahkan jebolan Akademi Carrington ini sampai masuk 30 nominasi Ballon d'Or di tahun ini. Sontak kepergian McTominay jadi penyesalan yang terus menjerat manajemen Setan Merah. Apalagi produktivitas sang pemain sangat dibutuhkan Ruben Amorim untuk menambah lini tengah. Terbukti cuma Bruno Fernandes yang bisa mencetak 2 digit gol selama musim lalu. Bahkan penjualan McTominay juga disayangkan ex-asisten pelatih Setan Merah yakni Benny McCarthy. Keputusan melogo McTominay adalah salah satu kesalahan terbesar Manchester United. Dia lahir untuk membela klub ini. Mungkin dia bukan yang paling kuat secara teknik, tapi dia punya daya juang. David De Gea kembali menggila di Fiorentina. Performa apik juga ditunjukkan oleh David De Gea setelah dilepas Manchester United. Kiper 34 tahun ini berhasil bangkit setelah ditendang manajemen Setan Merah pada 2023 silam. Padahal karir De Gea sempat dianggap tamat usai angkat koper dari Old Trafford. Ex-kiper Atletico Madrid ini bahkan sempat kena mental karena tak kunjung mendapat tim anyar selama semusim. Akibatnya De Gea hampir memutuskan untuk pensiun dini. Meski begitu, karir pemain Spanyol ini berhasil diselamatkan oleh Fiorentina yang memerlukan kiper utama. Alasannya karena Fiorentina masih percaya dengan kualitas De Gea. Dan benar saja, kepercayaan manajemen tim berbuah manis bagi skuad La Viola. Pasalnya Fiorentina berhasil melaju ke Conference League musim ini. Belum lagi De Gea menjadi pahlawan di balik kukuhnya tim asal Firenze tersebut. Kemampuannya menghentikan tembakan lawan terbukti membuat gawang La Viola tak mudah tertembus. Tercatat De Gea baru kebobolan 3 kali di semua ajang musim ini. Gak heran performa gila De Gea membuat fans Manchester United sangat iri. Bahkan mereka ingin sang kiper kembali ke Old Trafford usai menjalani laga uji coba melawan Manchester Merah. Apalagi mereka semakin tak sabar dengan tingkah laku Andre Onana yang makin melawak. Baru-baru ini Onana menjadi biang keladi keoknya Setan Merah dari Grimsby Town di Piala Carabao. Gak heran Rio Ferdinand ikutan naik darah dengan kepergian David De Gea. Pasalnya Rio murka melihat manajemen Setan Merah yang tak mampu menyiapkan pengganti yang sepadan. Saya tidak akan menjual David De Gea, saya tidak akan pernah membiarkannya pergi. Anda tentu tak bisa membiarkan pemenang sarung tangan emas pergi begitu saja kan? Hujat legenda Setan Merah ini. Dean Henderson juara lebih banyak trofi dari Amorim. Selain David De Gea, Manchester United juga melakukan blunder dengan melepas Dean Henderson. Ironisnya dua kiper berbakat ini sama-sama dicampakkan dalam satu jendela transfer. Henderson sendiri memilih hengkang karena nggak dipercaya sebagai kiper utama. Padahal pemain asal Inggris ini sudah bersabar sekian lama untuk menunggu lengsernya De Gea. Bahkan Henderson rela dipinjamkan ke tim kasta bawah demi membuktikan kualitasnya. Mulai dari Sheffield United hingga Nottingham Forest yang saat itu baru promosi. Menariknya performa Hendo justru selalu meningkat setiap dipinjamkan ke tim kecil. Namun proses jatuh bangun ini justru nggak diindahkan oleh Setan Merah yang ogah memberi tempat utama.
Nasib sang kiper semakin merana setelah jabatan pelatih dipegang oleh Erik ten Hag. Sang pelatih lebih tertarik merekrut Andre Onana ketimbang memaksimalkan potensi Henderson. Seiring berjalannya waktu, keputusan ini terbukti salah kaprah dan menjadi karma setan merah. Sebab Henderson justru semakin berjaya sebagai pahlawan Crystal Palace. Di bawah komando Oliver Glasner, sang kiper tampil menggila dalam 2 tahun terakhir. Puncaknya Henderson masuk jajaran kiper terbaik Liga Inggris usai menorehkan 11 clean sheet. Prestasi tersebut berhasil mengungguli Onana yang cuma mengumpulkan 9 kali nirbobol. Padahal komposisi bek Manchester United jauh lebih mumpuni ketimbang Crystal Palace. Bahkan Henderson mampu mengantar pasukan elang menyabet 2 piala dengan rekan tim seadanya. Di final Piala FA, sang kiper mampu menepis sepakan penalti dari Omar Marmoush. Sementara di Community Shield, dirinya membuat 2 penyelamatan di babak adu penalti. Berkat prestasi tersebut, Hendo berhasil menjuarai piala lebih banyak dari setan merah di era Ruben Amorim. Dapatkan sepatu running Adidas K-Star Blue yang lagi diskon gila-gilaan sebesar 40%. Cek linknya di bawah ini ya. Alvaro Carreras jadi andalan Real Madrid. Blunder fatal lainnya yang dilakukan Manchester United dengan melepas bek sayap potensial. Alvaro Carreras yang menjadi bintang di Benfica justru tak dipulangkan oleh grup Ineos pada musim dingin. Padahal setan merah sedang menghadapi krisis di sektor bek sayap kiri. Pasalnya Tyrell Malacia dan Luke Shaw tumbang karena dibekap cedera panjang. Kesempatan ini seharusnya bisa dimanfaatkan oleh Jim Ratcliffe dan Ruben Amorim. Sebab Carreras bisa ditebus murah di harga 25 juta pounds. Apalagi Carreras dianggap cocok dengan skema permainan Ruben Amorim. Pemain 22 tahun ini bisa diandalkan sebagai wingback bertipe penyerang dengan kemampuan gocekan yang luar biasa. Namun pelatih berjuluk sang penyair ini justru membuang kesempatan emas tersebut. Ruben Amorim lebih memilih Patrick Dorgu yang punya mahar lebih mahal. Ex-back Lese ini direkrut dengan biaya sebesar 29,4 juta pounds ke Old Trafford. Namun bandrol tersebut masih belum bisa dijawab oleh Dorgu dengan sangat baik. Pemain 20 tahun ini masih tampil angin-anginan hingga awal musim ini. Sebaliknya performa Carreras semakin melejit dan ditebus oleh Real Madrid. Pemain kelahiran Ferrol ini langsung nyetel dengan taktik Xabi Alonso. Buktinya Carreras menjadi primadona di posisi sayap kiri menggeser Fran Garcia. Alumnus La Fabrica ini berhasil menjawab kepercayaan si jagut merah di laga kontra Real Oviedo. Pasalnya sentuhan serta umpan kunci Carreras membuat serangan El Real jadi semakin ganas. Alhasil penampilan debut Carreras diacungi jempol oleh Xabi Alonso. Pemain 21 tahun ini dinilai sudah membuat sang entrenador takjub bukan main. Dapatkan jaket hoodie bahan tebal anti luntur cuma 80 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Dengan moncernya pemain buangan Manchester United, akankah setan merah taubat sembarangan mencoret penggawanya?